Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh kita alami sepanjang satu minggu ini. Dan kita akan sama-sama menaikkan syukur kita karena Tuhanlah yang layak untuk menerima setiap pujian dan nyanyian kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, kami bawa setiap hati kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kami cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sembah, haleluya. Kau disembah Engkau, Engkau yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya. Kau disembah, tiada yang lain. Sebab namamu kudus Tuhan, nama di atas segala nama. Engkau layak terima pujian. Haleluya. Oh, Kau Allah, Kau yang besar. Haleluya, haleluya. Kami sembah, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Mari kita mau bermasmur bagi Allah kita. Kita mau menyembah, mengagungkan namanya, sebab Dia yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku. Nyanyikan besar, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar Allahku, oh besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku sebab Engkau besar Tuhan, layak disembah. Oh, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Dengan segenap hatimu nyatakan, besar Allahku, besar Allahku. Engkau besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah, haleluya.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan apabila di pagi hari ini kami ada, itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Sebab sekalipun kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, kita mau menaikkan pujian bagi Allah kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu robat di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dengan segenap hati kita menyatakan bahwa meskipun musuh di depanku, kita tak perlu takut. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu robat di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sebab kita tidak perlu takut, karena ada Allah di dalam kita. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, kita memuji nama Tuhan lebih lagi karena Dialah Tuhan yang benar. Haleluya.
gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku. Kau di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, dialah Tuhan yang benar, dialah tetap Allah kita. Sekalipun keadaan kita dalam masa-masa sulit sekalipun, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau menyatakan dengan segenap hati kita, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Dengan iman percaya kami menyatakan tiada Tuhan selain Engkau. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kekuatan baru. Di tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus
selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan segenap hati kita menyatakan di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus yang mempesona hati kami, yang mempesona hatiku. Kau berikan kami hidup dan kesempatan yang baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah komitmen kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah tempat di mana kami menaruh iman percaya kami. Tidak ada jalan lain selain melalui Engkau untuk kami sampai kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami rindu hidup kami semakin bertumbuh, dewasa ke arah Kristus. Dan hidup kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tidak sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat rekan-rekan Praise and Worship. Ada tambahan 2 newcomer gitu ya. Ya. Masih gini-gini gitu ya, belum. Tapi bersyukur kalau di usia SMP saya belum melayani gitu. Jadi ternyata sekarang ini orang-orang melayani itu malah lebih muda. Zaman saya dulu sulit atau enggak berani ketika masih sangat muda. SMP belum melayani, hanya masih menerima pelayanan dari banyak orang. Dan di tempat ini bersyukur, terima kasih Bapak Gembala, kesempatan melayani
karena saya mewakili anak saya, Pak. Ya, sama ponakan saya, jadi bisa melayani gitu ya. Saya lihat seneng saya. Senengnya apa ya? Kalau saya pikir melayani itu juga bagian dari ciri khas orang yang bertumbuh. Karena kalau kita mengaku kita bertumbuh tapi tidak melayani juga sebenarnya bohong menurut saya. Karena salah satu ciri orang bertumbuh itu ya salah satunya adalah melayani. Dan pertumbuhan itu tidak linier dengan umur. Mungkin di tempat ini saya juga termasuk yang angkatannya rada tua gitu ya. Tapi belum tentu saya lebih dewasa dari yang muda-muda ini. Jadi jangan berpikir yang lebih tua, yang di depan itu lebih dewasa, tidak juga. Tapi paling tidak mari kita bersama-sama boleh bertumbuh ke arah Kristus, menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Karena hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang hampir-hampir benar gitu ya. Tapi namanya hampir benar berarti tidak benar menurut saya. Karena hanya hampir saja. Hampir kena sasaran itu juga tidak tepat sasaran. Jadi tadi pagi saya lihat status dari Bimo. Bimo itu anak isi yang sering bersama dengan kami, domba yang healing itu. Dia mencoba untuk memberikan semacam statement gitu karena ada status dari seorang hamba Tuhan yang kita sama-sama tahu tentang Kristen progresif gitu ya. Dan ya dia berusaha gitu ya untuk meluruskan dengan statusnya dia sendiri gitu ya. Dan ya paling tidak kita bukan sedang melakukan perlawanan, tetapi kalau saya pribadi mari kita fokus dalam pertumbuhan pribadi kita masing-masing. Pengajaran-pengajaran seperti itu akan terus datang. Dulu ada namanya Da Vinci Code. Bagaimana mengguncang iman kita bahwa Kristus itu menikah, bahwa Kristus itu tidak mati di atas kayu salib dan sebagainya. Tapi kalau iman kita kuat, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita berhimpun senantiasa di dalam gereja, di dalam persekutuan, ada pembahasan firman di situ. Hal-hal yang di luar tadi tidak akan bisa mengguncang kita. Tetapi untuk sekedar tahu membahas itu juga akan baik gitu ya. Tapi kalau kita hanya membahas itu terus gitu ya, lama-lama kita juga akan mikir-mikir, kok gak betul gitu ya. Kemarin ada sharing dengan kami, bahkan seorang sekolah teologi pun ketika dia mulai belajar sampai S3, pada satu titik tertentu dia menemukan bahwa Tuhannya itu adalah dirinya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini begitu luar biasa, saya tidak terlalu pandai membahas seperti itu. Nanti ada orang-orang tertentu yang akan dipakai Tuhan. Tapi saya hanya rindu mari bersama-sama kita bertumbuh ke arah Kristus. Kalau fokus kita pada Kristus kayak kita diberikan kacamata kuda itu, kita raiso mingung kanan mingung kiri gitu ya, deleng gitu ya. Tapi memang ada tanggung jawab kita untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita perlu bertumbuh. Ada fase-fase kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, menjadi bayi rohani, anak-anak, muda, menjadi bapak-bapak, dan ketika menjadi bapak-bapak kita harus ngajari orang lain juga. Jadi kekristenan menjadi pengikut Kristus yang sejati itu tidak sekedar buat kita sendiri, karena kita mempunyai satu pengalaman iman dengan Tuhan dan itu perlu dibagikan kepada orang lain. Kalau kita merasa bahwa kasih Tuhan itu sudah kita rasakan, kita menikmati kasih Tuhan, menikmati keselamatan dalam Kristus, dan itu sangat baik, kita harus punya kepedulian kepada orang lain. Saya tadi di luar ngobrol dengan siapa lupa namanya, ampun, Pak Diki. Ya maaf ya Pak, aduh Pak, plek gitu ya. Karena saya sering lihat Facebook itu Pak Diki Chen gitu ya. Pak Diki apa ini gitu ya, Pak Diki ya. Kita ngobrol tentang keluarga gitu ya, dan dengan Pak Iwan juga, dengan keluarga dari saya itu 11 bersaudara, ibu saya nomor 11, banyak anak-anaknya yang belum kenal Kristus, dan di situ anak turunannya banyak yang belum menikah dan sebagainya. Ada 3 keluarga yang 3-4 anaknya tidak menikah semuanya. Ada 1 keluarga yang menikah tapi yang perempuan semuanya cerai dan sebagainya. Terus kita ngobrol dengan Pak Iwan, Pak ya kita harus lihat track record keluarga saya gitu ya. Apakah ini kalau sudah dalam Kristus kita bisa
mendapatkan pemulihan. Karena yang memulihkan hanya Kristus, tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal pergumulan yang berat, kalau pengen dipulihkan dari banyak hal, yang pertama dilakukan adalah apa? Menerima yang memulihkan dulu. Jadi kalau kita tidak pernah menerima yang memulihkan, tidak akan mungkin bisa dipulihkan. Artinya segala sesuatu hanya di dalam Kristus. Orang yang pembicara itu bilang bahwa keselamatan ada di tempat lain, monggo silahkan. Tapi saya mau katakan, tegaskan bahwa tidak ada selain dalam Kristus. Loh berarti tidak adil, monggo terserah nanti berdepannya gimana. Saya katakan tadi ngobrol dengan Pak Iwan, karena ada beberapa pak adik saya itu belum mengenal Kristus. Bagaimana bisa mendapatkan pemulihan? Tidak tahu bahwa ada dosa turunan dan sebagainya. Ada pola-pola yang diturunkan dari orang tuanya, okultisme dan sebagainya. Kemarin waktu Bu Retno sampaikan itu adalah penghambat pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak bertumbuh-tumbuh, ikut MCC sudah belum puluhan tahun ya Pak? Belum ya. Jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, ikut MCC sudah 2-3 tahun, yang tiap tahun adalah retreat ada. Dengan tidak bertumbuh, mari kita waspada, ada yang menghambat kita pasti. Karena pertumbuhan itu adalah Tuhan yang menumbuhkan. Tetapi siraman-siramannya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Mentor-mentor kita itu siraman-siramannya. Tapi pertumbuhannya ada di dalam Kristus. Yang menumbuhkan Bapak Ibu Saudara itu bukan pendetane, bukan gembalanya, bukan mentornya, bukan. Tetapi tugas kita adalah memberikan siraman, memberikan pupuk. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Kristus. Saya memulai ini rotok panjang, biar khotbahnya sedikit gitu ya. Maksudnya ini juga khotbah, saya hanya pengen bahwa pertumbuhan itu penting. Kalau enggak bertumbuh, itu ya enggak enak. Kalau dikatakan kecentret gitu ya, kalau dalam perkembangan fisik kita, kan ya cilik gitu ya. Tapi kecentretnya fisik kita enggak masalah. Yang penting rohani kita itu melejit terus bertumbuh. Ada bahasa stunting, ada bahasa infantil. Bapak Ibu tahu, pasti ada yang tahu ya, infantil. Itu adalah kondisi di mana umur itu tidak linear dengan kedewasaannya. Orang sudah lulus kuliah, tapi masih kayak anak-anak. Masih mohon maaf pada satu titik tertentu, dia di dalam kamar telanjang lari-lari gitu. Itu kan rada drawasi tau berarti. Kita pasti tidak akan mau seperti itu. Dan menjadi kanak-kanak itu melelahkan Bapak Saudara. Sini merengek, sini nesu, sini minta diberikan haknya. Ngono-ngono kae lah. Bapak Ibu Saudara tahu pasti melihat Niel, Dio, kan mereka anak-anak. Pa, ma gitu ya. Kunak-kunuk, gludak tiba kemarin ya. Balik nangis, dan sebagainya. Tapi kita bukan seperti itu. Dan tema kita adalah ground Christianity, pertumbuhan. Dalam kekristenan, seperti apa? Tidak linear dengan umur. Tidak sama dengan umur, yang lebih tua bisa lebih, tidak dewasa, banyak. Tadi dengan Pak Diki, saya spill sedikit gitu ya. Ada saudara-saudaranya yang lama tidak bergereja. Mari kita sebagai orang-orang dewasa, saya mengajak kita semua, Pak Diki, mungkin ini hanya contohnya saja. Kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani, mari kita meresponnya dengan benar. Saya membayangkan kalau Tuhan Yesus tahu kondisi-kondisi seperti itu, apa sih yang dia katakan? Tidak mungkin dia, syukur, tidak mungkin Tuhan ngomong gitu ya. Pasti ketika mendengar orang-orang yang membutuhkan kasih seperti itu, Tuhan akan melepaskan kasih-Nya, akan mendatangi kita yang dewasa-dewasa. Mari kita mendoakan mereka, beri yang terbaik pada mereka. Karena mereka membutuhkan Tuhan, karena mereka membutuhkan Kristus, karena mereka membutuhkan kasih daripada Tuhan. Kenapa saya karena ini kan masih dalam suasana minggu lebaran gitu ya. Saya ketemu dengan saudara-saudara kemarin. Kami mendatangi makam demi makam. Aduh, jadi ngopo gitu ya. Tapi ya saya ngombyong itu bahasanya ya ikut gitu ya, ikut. Ada saudara kami yang tertua gitu, dia mengajak berdoa. Karena banyak yang Katolik, beliau bilang,
kita akan doa dalam Katolik, ya enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Mendoakan mbahnya yang terbujur di situ. Ya, kita enggak kenal juga mbahnya yang mana, karena Mbah Buyut gitu ya. Ya saya enggak akan bilang serano gunane, ya enggak akan, saya diam saja. Kalau saya tidak dewasa, serano gunane ngene-ngene kan enggak, saya oke lah gitu ya. Dan kita pindah ke makam, bayangan 5 makam gitu sampai keju di sini. Sana pulang, mulai ya lali meneh makame, engko tekone lebaran gitu ya. Apakah kita akan berputar-putar di situ gitu? Capek Bapak Ibu Saudara. Sama saja dengan kita menjadi orang-orang yang kanak-kanak rohani, kesel. Tanya saja di Yuniel itu kalau bisa jawab, kesel enggak mereka? Enggak tahu kan, enggak ngomong kan, tapi dipejet ke Bapak Ibu kesel banget loh, berangkang rono. Bapak Ibu ya kesel paling kan, ngelundung gitu ya. Tapi kita menjadi orang-orang dewasa. Kita akan buka ayat mas kita di 1 Yohanes yang 2. Satu Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil. Begini bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kemarin Bapak Gembala sampaikan tentang tahap-tahap pertumbuhan, saya akan kembali menyampaikan hal itu, mungkin sedikit memberikan penekanan-penekanan, dan nanti kita akan lihat bagaimana apa itu pertumbuhan, pentingnya pertumbuhan, dan tahap-tahapnya, dan nanti seperti apa kita menerapkannya. Tapi kita harus satu frekuensi dulu bahwa ini adalah yang kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak butuh pertumbuhan, ya sudah, hanya menjadi orang Kristen saja. Jadi jangan puas dengan hanya menjadi orang Kristen saja. Jangan puas hanya dengan duduk diam di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan selesai pulang. Besok minggu datang lagi, jangan puas seperti itu. Mendengarkan firman, pulang lakukan firman, kembali hilangnya kulak meneh. Bar kulak metu didol meneh gitu istilahnya. Istilah gampangnya. Jadi kalau kita tidak pernah kulak, bagaimana bisa ngedol? Tapi kalau kita hanya kulak saja atau ngedol-ngedol gitu ya, bagaimana banyak orang juga akan bisa mendengar tentang berita-berita yang baik daripada Kristus. Jadi mari kita kulak dahulu. Kenapa saya merindukan untuk kita bersekutu bersama? Tidak hanya di gereja, bisa di Oikos, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berkumpul itu untuk apa? Saling menajamkan satu sama lain. Bayangkan kalau dalam kumpulan ini saya gambarkan kayak api unggun gitu ya. Di sini kita terbakar bersama-sama. Tapi kan ada sesuatu hal. Misalkan Mas Adris menarik diri dari kumpulan orang-orang percaya ini. Dia ibarat kayu, dia keluar dari kumpulan kayu-kayu yang terbakar. Lama-lama dia akan mati, padam, dingin, dan dibuang. Jadi kenapa penting kita berkumpul bersama-sama? Saya tidak bilang bahwa ke gereja itu menyelamatkan, tidak. Tetapi kita membutuhkan ke gereja, membutuhkan bersekutu dengan orang-orang percaya agar kita saling menghangatkan satu sama lain. Kenapa orang yang sudah pernah ke gereja, terus tidak ke gereja, awalnya datnyeng, terus nyeng terus gitu ya. Awalnya hanya sebulan sekali tidak ke gereja, lama-lama tidak. Dia akan semakin padam, dan selesai. Kita perlu bersekutu Bapak Ibu Saudara. Betul kita bisa di rumah berdoa, betul di rumah kita bisa baca firman Tuhan, betul kita bisa melakukan banyak hal sendiri untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Itu tidak salah, tapi kita membutuhkan saudara-saudara seiman. Maka itu hadirlah ke gereja, hadirlah dalam kumpulan orang-orang percaya. Dan yang terakhir, hadirlah di JKI MCC. Wah ya gitu no ya, nah, ini kan promosi juga. Bisa pagi, bisa sore ya Pak. Siapa tahu ke depan bisa siang. Waduh, kesel Pak Iwan.
Apa itu pertumbuhan? Proses seorang percaya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi itu adalah pertumbuhannya kita bukan menjadi orang Kristen yang senior, yang aku wes Kristen dari umur 1 tahun sampai 60 tahun, berarti aku tergolong orang yang bertumbuh, bukan masalah umurnya. Tetapi bagaimana kita mengalami proses itu ketika pertama kita percaya, kita bertumbuh, dan tujuan keserupaan kita hanya kepada Kristus, tidak ada yang lain. Aku pengen bertumbuh serupa kayak Bapak Gembala, tidak. Bertumbuh serupa kayak Pak Heri, tidak. Bertumbuh serupa kayak Pak Joko yang sepuh di tempat ini, tidak. Tapi patron kita adalah Kristus. Patron itu contohnya Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi tujuan kita. Menjadi orang Kristen itu jangan mengejar berkatnya, jangan mengejar enaknya. Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saya boleh pastikan ora penak. Kalau ada hamba Tuhan bilang dadi wong Kristen mesti penak uripe, sugih uripe, mesti ra tau kena masalah, itu bohong. Dia menyampaikan kebenaran yang separuh. Kalau namanya kebenaran yang separuh berarti bukan kebenaran. Harus balance di situ. Tapi tujuan kita menjadi orang percaya adalah pada akhirnya kita harus semakin serupa dengan Kristus. Apa yang harus serupa dengan Kristus? Cara melihat, cara memandang, cara merespon. Itu harus seperti Kristus. Bagaimana tahu seperti itu? Firman Tuhan menuntun kita. Bagaimana Kristus melihat orang wanita yang berzina, apa yang dia lakukan? Orang lain melihat bahwa dia harus dirajam, dibunuh, dihukum. Karena memang aturan mengatakan seperti itu. Tapi ketika Kristus melihat seperti itu, responnya Bapak Ibu saya sudah tahu. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melihat orang lain yang mungkin terpuruk karena dia memang nakal gitu ya. Syukur, yokui akibate gitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan cara Kristus, kita akan berbeda. Wah, mesake. Dia butuh pertolongan. Pasti ada seperti itu kalau kita memakai cara pandang Kristus. Tidak menghakimi, Kristus saja tidak menghakimi. Kok kita menghakimi? Ketika saya ngamati silsilah keluarga saya gitu ya. Karena kami banyak banget. Ibu saya nomor 11. Tiap Pak D itu minimal anaknya 5. Tentunya kalau anak 5, mantunya juga 5. Saya itu sebenarnya sudah dicombong itu, saya sudah dipanggil Mbah Buyut. Karena ponaan saya itu sudah punya cucu. Bayangkan, itu dari Pak D yang nomor 1. Jadi wis tua sebenarnya saya itu. Wis tua. Saya ngamati kok terjadi seperti ini. Apa sih sebenarnya yang harus kalau bahasa kami di konsen diputuskan gitu ya. Tapi tidak gampang. Karena ini membutuhkan will dari orang yang mengalami itu. Tadi saya bilang sempat dengan Pak Iwan, tidak bisa Pak kalau saya bilang, Mas, kowe ini mesti gini Mas. Tidak bisa. Tapi ketika dia datang ke kami, dia sharing, dia cerita, kami baru coba dioncei pelan-pelan. Oh iya, dulu saya pernah ke Pengging, saya pernah topo, saya pernah apa dan sebagainya. Karena di tempat kami di Combong itu Pak D saya ada punya tombak panjang gitu ya, punya keris. Kalau malam radi kayak maem, gemblodak gitu ya. Itulah cara iblis gitu ya, mencengkram. Tapi kalau sudah percaya dalam Kristus tentunya tidak. Tapi kalau saya melihat seperti itu, apakah saya bilang syukur kowe? Lah kowe diyen ngono kan tidak mungkin. Kalau kita memakai cara pandang Kristus, timbul belas kasihan di situ. Timbul kerinduan untuk bisa menolong, mempertemukan dengan Kristus. Tugas kita itu hanya mempertemukan orang-orang dengan Kristus. Bukan mempertemukan orang-orang dengan kita. Bukan membuat orang untuk bergantung kepada kita. Tapi mari kita sama-sama mengajak banyak orang untuk pada Kristus. Bergantung pada Kristus, jangan kepada kita. Kita tidak bisa untuk tempat bergantung banyak orang. Jadi keserupaan dengan Kristus itu adalah
tujuan pertumbuhan kita. Tidak ada yang lain. Ketika kita menempatkan iman percaya kita kepada Yesus, Roh Kudus akan memulai menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita mulai pertama percaya pada Kristus, itulah kita mulai perjalanan kerohanian kita, perjalanan pertumbuhan rohani kita. Percaya Kristus tidak ketika kita lahir ceprot ditanya sama karena lahirin yang panti waloyo yang notabene Kristen atau meriat minulnya, ditanya, Mas Adris lahir ceprot gitu ya, mau terima Kristus kan enggak mungkin gitu ya. Bahkan sampai usia yang sudah tua saja kayak bapak saya baru terima Kristus. Itulah bayi rohani. Memulai perjalanannya dengan Kristus. Dia menyerahkan hidupnya pada Kristus. Umur berapapun, kalau itu dimulai dari saat itu, ya dia baru menjadi bayi rohani. Baru menjadi orang percaya. Tapi ingat, jangan hanya puas, hanya menjadi orang percaya, orang Kristen saja. Tapi terus kita beranjak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang melihat, yang merespon, yang menanggapi dengan cara Kristus menanggapi. Tadi contohnya, ketika melihat orang berdosa, dia tidak serta-merta menghakimi, menghukum. Tapi dia hanya bilang, aku juga tidak menghukum. Jangan berbuat dosa lagi. Bisa enggak kita seperti itu? Karena itu, kalau tidak bisa, mari kita belajar. Terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu adalah proses seumur hidup. Kalau dulu di FKIP itu ada namanya long life education. Jadi pendidikan seumur hidup sama juga. Bahwa pertumbuhan menjadi sama seperti Kristus itu adalah seumur hidup kita. Tidak akan pernah berhenti. Dan yang terpenting di 1 Korintus 3 ayat 6-9, Apolos menyiram, Paulus memberi dan sebagainya, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Artinya apa? Bahwa ini adalah gaweane Allah mempertumbuhkan kita. Nanti dalam penerapan kita hanya apa? Menyediakan diri. Hanya menyediakan diri dalam proses pertumbuhan iman kita. Jadi saudara tidak akan bisa mempertumbuhkan diri saudara sendiri. Saya tidak akan bisa mempertumbuhkan diri saya sendiri dengan ikut sana seminar ini seminar itu. Loh saya bertumbuh loh, ikut seminar Hage, seminar sekolah healing, seminar pria sejati, yes gitu ya. Seminar wanita bijak, oh enggak itu mengantar saja gitu ya. Terus saya bilang saya sudah bertumbuh loh, enggak. Itu hanya cara kita disiram, dipupuk, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Bisa juga orang diam-diam di rumah, dia baca firman Tuhan, dia bisa bertumbuh. Karena itu adalah haknya Allah mempertumbuhkan kita. Ini adalah Allah. Kuncinya ada pada Dia. Ya. Next, Pak. Pentingnya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah perintah Allah sendiri. Kita akan buka di 1 Petrus yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan jadilah seperti bayi. Bayi itu memerlukan makanan, tetapi makanan yang murni, susu yang murni, tidak perlu ditambahkan hal-hal yang lain. Karena dia belum bisa mengunyah dengan baik, belum ada gigi yang keluar. Kita kalau menjadi orang percaya baru, menjadi bayi-bayi rohani, tentunya kita memerlukan makanan-makanan yang murni tidak dicampur dengan yang lain. Nanti beranjak dewasa, ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Dulu anak saya Karen itu, karena mbahnya adalah kader posyandu, itu selalu ditanyakan, Ki kok putune Bu Kamijo, kok mendekati apa namanya Bu? Garis merah, ya di garis merah kurang gizi Bapak Ibu Saudara. Bukan kurang gizi, gizi kurang. Itu beda ternyata. Gizi kurang sama kurang gizi itu berbeda. Lebih tidak bagus kurang gizi. Rodo apik sithik gizi kurang. Katanya gitu ya. Ini posyandu.
Jadi kami yo kaget, loh, kok iso gitu ya. Padahal Karen ini, enggak apa ya Ren, buat contoh ya. Karen itu dia full ASI. ASI kan memang makanan yang utama dari bayi. Belum dikasih tambah-tambahan. Bahkan lumayan lama kalau Karen itu. Kalau yang paling besar hanya seminggu. Dia enggak cukup karena makannya banyak gitu ya. Susu kaleng apa itu yang rodok mahal itu sebulan itu bisa 10 kilo, bayangkan 10 kilo. 10 kilo itu ya sak yuta luweh gitu ya, lumayan zaman dulu ya. Zaman kami masih sangat susah gitu ya. Sekarang kami tidak susah gitu ya. Untungnya dia tidak minum susu lagi yang mahal itu. Kalau zaman susah itu dia malah minum itu. Karena kalau minum susu yang formula itu efeknya adalah ngompol pasti. Sebulan harus Pampers itu banyak banget. Kami selalu update kalau Niel itu seringnya kan ke Alfamart Indomaret Pak. Untuk supaya bapaknya bisa keluar uang gitu ya. Kalau saya enggak, saya keliling itu untuk apa? Nyari Pampers promo. Wah, karena zaman susah, minumnya juga susu yang mahal, diganti yang lain, dia akhirnya mondok di rumah sakit gitu ya. Kita balik lagi susu yang mahal. Itu zaman susah, sangat susah. Tapi ketika tidak susah, dia tidak minum yang mahal, gitu ya, puji Tuhan. Bisa nyelengi ya. Itu bayi memerlukan susu, bahkan ketika ditambahkan susu yang berbeda saja, yang lemaknya lebih tinggi, dia malah apa? Sakit perut, enggak kuat, enggak bisa. Sama saja dengan Bapak Ibu Saudara, dengan saya, awal-awal menjadi orang percaya, kalau kita berdoa, selalu Tuhan jawab, Tuhan tolong hari ini tidak hujan, amin, tidak hujan tenan. Tuhan tolong besok enggak punya uang, tahu-tahu ada yang ngirim, burung gagak, kayak nibake duit, ya bisa loh ya, bisa enggak Mas Stefanus? Tuhan pakai cara itu bisa enggak? Bisa, terserah Tuhan. Dia punya cara macam-macam gitu ya. Tahu-tahu kleyang-kleyang di 1.000 kan bisa juga, terserah Tuhan. Kita berdoa Tuhan minta jodoh, Tuhan kasih jodoh. Yang keluar pertama dari rumah sebelah adalah jodoh saya. Wah, langsung Tuhan jawab. Tapi ingat, ketika doa-doa Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mulai kok koyone ra dijawab Tuhan, ibaratnya doa-doa kita itu nantok di plafon ini. Jangan pikir Tuhan itu tidak sayang kita. Mungkin itu cara Tuhan mendewasakan kita. Kalau orang-orang yang masih bayi-bayi rohani langsung dikei nyo. Tapi orang-orang yang mulai dewasa, doa-doa kita mentok di plafon. Koyone Tuhan itu jauh, koyone Tuhan itu adoh banget. Karena bagi orang yang dewasa rohani, bukan berkatnya yang kita kejar, tapi Tuhannya yang kita kejar. Terus orang dijawab, terus berdoa. Yang berdoa buat jodoh, berdoa terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Loh gitu apa no? Kalau sudah dapat jodoh kan ya terus tidak berdoa jodoh, doa buat anak. Yang berdoa buat pergumulan pekerjaan terus berdoa. Sampai Tuhan jawab. Akhirnya kalau kita terus lakukan itu kan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ngene. Jane wis jodoh cedak. Ning kowe tidak dengar-dengaran. Wah, Tuhan bilang itu wis cedak ning jejermu. Jadi sing ndi? Nah, maksudnya yang mau saya sampaikan bahwa menjadi orang dewasa itu kadangkala seringkali kita harus merespon. Cara-cara Tuhan menjawab itu kan kalau dulu waktu kita masih bayi-bayi rohani, doa sidik dijawab, ya kita masih butuh yang murni, maksudnya yang kayak anak kecil ya. Luwe Bu, kan langsung teko tuk gitu. Goreng kendok, utuk. Kayak gitu. Kan kita sudah dewasa kan rasa bongok-bongok gawe dhewe gitu loh maksudnya. Kono gawe dhewe. Tanya anak saya, Bu, kalau ke bapak enggak berani. Ya, wah gitu ya. Nah, maksudnya wis gede maksudnya. Mereka lebih nyaman duduk dengan ibunya. Bu, tukokke? Iya. Saya tunggu. Berdoa dulu.
Pertumbuhan rohani adalah perintah Allah. Jadi Allah yang memerintahkan dan Allah yang menumbuhkan nantinya. Yang kedua, dalam pertumbuhan rohani kita menikmati kebebasan di dalam Kristus. Apa maksudnya? Kita dulu kan diperhamba dengan dosa, diperbudak oleh dosa. Ketika kita percaya pada Kristus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan, dilepaskan dari kungkungan dosa, dari perbudakan dosa. Mari kita menikmati kebebasan itu dengan apa? Dengan kita bertumbuh ke arah Kristus. Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat ini sebelumnya itu disampaikan tentang kita diperbudak oleh dosa, kita diikat oleh dosa. Dan ini dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Seorang hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Hidup kita itu kayak dicengkram oleh dosa. Tapi ketika percaya dengan Kristus, yang tadi saya katakan bahwa itu adalah menjadi orang percaya awal-awal, menjadi bayi rohani, kita kan sudah dibebaskan. Mari kita menikmati kebebasan dengan apa? Membiarkan diri kita bertumbuh iman percaya kita. Karena sudah dilepaskan. Jadi kalau orang dilepaskan dari penjara, kalau kita sudah dibebaskan dari penjara dosa, jangan hanya diam saja, bebas selesai. Tapi mari kita duduk dengan diam, menerima pengajaran-pengajaran, menerima mentoring dari orang-orang di sekitar kita. Karena itulah akan mempertumbuhkan iman kita. Kita pakai kebebasan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bahkan hal-hal yang mempertumbuhkan iman kita agar kita tidak kembali masuk dalam penjara dosa tadi. Mari kita nikmati kebebasan dalam Kristus ini. Karena sudah dibebaskan oleh kuasa dosa. Kita nikmati dengan cara apa? Mari mempertumbuhkan iman percaya kita. Mempertumbuhkan kedewasaan rohani kita. Jangan hanya diam saja, aku sudah cukup, yang penting selamat. Saya yakin Bapak sudah tidak seperti itu. Kalau hanya sekedar selamat, sudah selesai beberapa waktu yang lalu ketika terima Kristus. Tapi kehidupan kita itu akan bertemu, ya ini, kita bertemu dengan pengajaran-pengajaran. Kalau kita tidak bertumbuh, kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Kita diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ketoknya benar. Dihantam dengan masalah-masalah kehidupan. Apakah menjadi orang percaya langsung tiba-tiba semuanya beres? Tidak. Malah semakin berat juga bisa. Tapi kalau sudah menjadi dewasa dalam Kristus, kita bisa menghadapinya. Selanjutnya, yang ketiga, pertumbuhan rohani menghasilkan buah roh. Seperti halnya bayi perlu bertumbuh dewasa yang sehat dan berdaya guna. Demikian pula orang percaya perlu mengalami pertumbuhan rohani supaya menjadi anak Tuhan yang dewasa, sehat dan bermanfaat sehingga akan menghasilkan buah roh. Jadi kalau kita menjadi orang percaya tadi tidak sekedar kita menjadi orang yang sehat, disehatkan dari dosa, tapi harus berdaya guna, bermanfaat. Urepmu, urepku, yang ora bermanfaat itu, ora apik. Kalau kita sudah terima Kristus kan manfaat dari Kristus itu hanya kita yang mengalami. Tapi kita harus berdaya guna dengan cara apa? Mari kita sampaikan kepada orang lain agar manfaat percaya Kristus itu juga mereka alami. Itu artinya berdaya guna. Sederhana sebenarnya. Hidup kita kalau tidak berguna bagi orang lain, eman-eman gitu ya. Kita punya potensi-potensi yang besar. Misalkan Mas Adris, karena yang dekat Mas Adris ya, jaraknya paling dekat, jadi tak ngikut contoh terus. Pintar nyanyi itu ya, harus bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya suaranya saja yang bermanfaat. Tapi dia ngelatih saya misalkan Mas. Wah, gitu misalkan gitu ngelatih saya. Walaupun mungkin ya rodok suwe kalau ngelatih saya, harus sabar memang. Kalau hanya apa yang kita dapat dari Tuhan hanya berhenti pada diri kita, kita belum berdaya guna. Dan itu akan menghasilkan buah-buah roh. Banyak Bapak Ibu Saudara menghasilkan buah roh di situ. Bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang tidak gampang marah, orang banyak hal. Itulah manfaat pentingnya untuk kita bertumbuh.
Jadi jangan pikir wis aku cukup menjadi orang Kristen pelayanan saja sudah selesai. Tidak, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan keberadaan kita sekarang ini. Tidak usah di sini dengan pulang dari rumah. Orang-orang di sekitar kita, saudara kita yang belum percaya, itu membutuhkan kita. Orang-orang yang sudah bertumbuh iman percayanya. Yang keempat, pentingnya kita bertumbuh adalah pertumbuhan rohani membentuk karakter Kristen yang kokoh, integritas, rendah hati, penuh kasih, melayani dan menolong, pendamai. Untuk mencapai karakter yang kokoh dan kuat diperlukan kedewasaan rohani. Dewasa rohani itu akan menolong kita untuk kita punya karakter yang baik, punya sikap yang baik, punya integritas. Apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hati, apa yang keluar itu selaras. Yo ora-ora. Tapi jangan sampai omongan pikiran kita beda dengan omongan, bahkan juga beda dengan hati, apalagi tindakan kita. Tapi menjadi orang dewasa rohani harus punya integritas. Dalam pikiran, dalam niat, dalam perkataan, dalam tindakan itu selaras. Podo, itu namanya integritas. Yang berikutnya kita akan bisa diajari untuk rendah hati. Itulah orang dewasa rohani. Tidak menyombongkan diri kita. Apa yang kita sombongkan? Yang kita punya itu bukan milik kita. Hal materi, kok kowe wonge apik men atine. Ya iyalah aku. Bukan karena saudara. Karena manusia tidak akan bisa menjadi baik tanpa Roh Kudus yang menolong dia. Karena Roh Kudus pribadi yang menolong kita untuk masuk dalam jalan kebenaran. Tidak ada cara lain di situ. Apa yang kita sombongkan? Penuh kasih. Jadi melihat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bertumbuh rohani kita, akan menimbulkan kasih dalam hati kita. Melihat orang sakit bagaimana kita berupaya menolong. Melihat orang belum mendapatkan keselamatan bagaimana kita berusaha menolong mereka bertemu dengan Tuhan. Dan menolong hal-hal materi yang lain bisa kita lakukan. Kalau kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa secara rohani. Next Pak. Yang kelima. Pertumbuhan rohani memperkuat iman percaya kita. Memperkuat iman agar orang percaya tidak mudah terpengaruh oleh dunia dan bahkan kesesatan. Kita akan buka di Efesus yang keempat. Yang Paulus katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kita bertumbuh dewasa, kita tidak lagi anak-anak. Anak-anak itu gampang terombang-ambingkan. Pilih kereta apa bis? Bis, pilih bis apa kereta? Kereta, pilih kereta apa bis? Ya, dia pilih yang paling belakang terus, gonta-ganti padahal diganti. Jadi kita dibingungkan, diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran-pengajaran. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya bertumbuh iman percaya kita, bertumbuh rohani kita, tidak mudah diombang-ambingkan angin pengajaran. Tapi kalau kita dewasa rohani, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar, kita yakin Kristus satu-satunya jalan kepada Bapa, jalan keselamatan. Digeser sidik saja kita sudah pusing gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa dalam Kristus, tahu, mengerti pengajaran-pengajaran yang benar, kita akan bisa. Tidak perlu melawan mereka, yang penting kita teguh dulu. Melawan jorong karuan menang gitu ya. Tapi yang penting dalam diri kita sudah kuat, selesai kalau saya bilang gitu. Yang lain silakan datang. Menerpa saya tetap Kristus. Apa tadi lagunya Mas? Selamanya tadi. Selamanya ya mung Kristus, tidak ada yang lain. No way. Pak Heri tak kayak jabatan direktur yang jadi pindah iman. Tidak. Wah. 1 miliar, tidak. Tidak. Kalau saya iya nanti kita Pak Heri. Ini tidak pokoknya wong ya belum ya Pak. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kalau nanti tiba-tiba ada orang datang, Mas, 10M Mas,
nggo kowe, iso nukokke gereja MCC. Iso nukokke gereja Kartosuro. Wah, iso nukokke gereja kono. Ning kowe pindah. Wah, saya mengorbankan diri agar MCC mendapatkan gereja. Pak Daniel, alah pret gitu. Enggak. Gimana? Tak tukok gereja ning ngono, Pak. Ning kowe pindah. Aneh loh, ini aneh loh ya. Tapi kita ora mungkin ada kayak gitu. Tapi kalau ada ya kita harus siap-siap jawabannya. Saya bilang tidak. Saya cukup di UKS dan Grand Soba. Nanti pasti pada waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik. Wah, gitu ya. Wah, iso ngene kan durung di. Iso ngene tapi doakan agar tetap kuat di dalam seperti itu ya. Kita butuh pertumbuhan rohani di situ. Memperkuat iman kita. Iman kita harus kuat Bapak Saudara. Dan bisa kita temui hanya kalau kita bertumbuh iman percaya kita. Selanjutnya Pak. Tahap pertumbuhan rohani, bayi rohani. Ketika seorang menerima dan percaya. Ini sebenarnya sudah disampaikan Bapak Daniel gitu ya. Kita punya sifat-sifat yang baru. Ini awal-awal kita percaya pada Kristus. Kita membutuhkan makanan-makanan yang murni. Hanya butuh susu yang murni. Jangan dikasih berat-berat kalau masih orang percaya baru. Berat nanti malahan kalau dikasih. Yang maaf, yang baru baptis tahu-tahu sudah khotbah gitu kan. Yo piye ndak lah di depan. Kan masih malu-malu, harus belajar ikut oikos dulu gitu ya. Ikut oikos nusuan, ada Mas Gilang di situ. Gigi dan Gemilang ya. Kalau mau awal ikut sama Mas Gilang. Kemarin sudah ada datang yang baru baptis, ada 2 yang datang, mereka semangat. Terus habis itu kita menikmati mihun. Ya. Ini Pak Gembala melewatkan mihun. Ya Mbak Ratna ya, mau dibawakan pulang ke saya. Tapi kita mau dibawakan pulang kabeh kita ora cukup. Akhirnya modine sing nggawa gitu ya. Puji Tuhan, dimakan di rumah enak banget gitu ya. Ikut oikos di situ. Kita baptis, ikut pertumbuhan rohani, kelas-kelas rohani. Untuk apa? Mempertumbuhkan iman kita. Melayani tunggu dulu, ada waktunya. Kan kalau sudah siap melayani di depan, nari atau main musik, atau bahkan khotbah di sini. Kalau Bapak bilang, Pak Gembala bilang kan tidak ada yang tidak tergantikan di MCC. Kalau memang ya pilih di depan. Di depan tok tuh berdiri gitu kan ya enggak gampang ya. Selanjutnya Pak, bayi rohani yang berikutnya. Selanjutnya tahapan menjadi anak di ayat 13C. Belajar menikmati firman Tuhan. Jadi kita belajar menikmati dulu. Kalau baru menjadi tahapan anak tadi bayi, ini anak belajar disiplin, berdoa, baca firman, persekutuan, saat teduh jadi prioritas utama untuk semakin mengenal Kristus. Jadi mengenal Kristus, kita punya jam-jam saat teduh di rumah, jam-jam doa, mungkin bisa malam, bisa pagi dan sebagainya. Untuk apa? Mempertumbuhkan iman percaya kita. Ini adalah kebutuhan setelah kita bayi rohani. Kita nikmati firman Tuhan itu. Maca ora mudeng diwaca, wis yang membuat mudeng itu Roh Kudus. Kemampuan pikir kita itu terbatas, sulit memahami. Firman Tuhan enggak apa-apa, terus baca saja. Suwe-suwe rak mudeng. Mungkin mudengnya rada suwe ya ora apa-apa, tapi Roh Kudus akan menolong teman-teman semua. Tapi kalau tidak ada makanan-makanan kayak tadi, lah piye bisa bertumbuh? Kalau anak saya dulu ketika tidak kami cukupi kebutuhan susunya, bayangkan kalau zaman dulu, mungkin zamannya Pak Joko mungkin ya atau Pak Andreas, susunya diganti apa Pak? Tajin gitu ya. Ya lemah mungkin ya, tapi giur-giur mungkin. Karena kan hanya karbohidrat. Tapi zaman dulu kan memang zaman susah. Saya enggak ngalami bapak ibu saya. Leri, tahu ya leri. Leri itu apa ya? Pokoknya banyu beras gitu. Ning wis mateng, tambahi uyah sithik asin, ya kan? Asin uyah ya. Tapi apakah kita mau anak-anak kita sekarang dikasih makan itu? Ora ono sing gelem. Oh, soalnya kita pakai magic jar ya mungkin metu lerine gitu ya. Tapi kita harus makan, menikmati makanan rohani. Bayangkan kalau tidak ada makan, kita mangan ramangan saja,
kumpul ra kumpul tetap mangan gitu ya. Fellowship saya bilang, Pak datang fellowship ya, ternyata apa? Mangan. Jadi fellowship itu sama dengan mangan. Rapat tidak ada mangan, ngerusulah. Identik dengan mangan, orang rapat pe mangan, soalnya rapat jaluk mangan. Artinya apa? Mangan, makan itu kita dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bertumbuh, bayi menjadi anak, harus diberi asupan makanan. Kalau secara rohani firman Tuhan itu menjadi makanan utama kita. Bersekutu dengan saudara seiman akan menolong kita bertumbuh juga. Jangan pernah meninggalkan persekutuan, jangan pernah meninggalkan kumpulan orang-orang percaya. Disitulah ada banyak berkat makanan di situ. Tidak hanya rohani, tapi juga jasmani. Karena di mana orang berkumpul, di situ ada makanan jasmani dan rohani. Kayak kemarin di Sultan ya Pak, Ibu Komba sampai pelempoken bahasa Jawanya. Di dalam banyak, di luar apalagi. Minumannya macamnya 4, 5. Lawe macamnya 7. Desertnya macamnya ada 4. Ada kutir, ada kemarin Bu Gembala bawa apa itu Bu? Apa? Salad. Oh salad. Salad itu ngerti saya yo itu yo. Duduh rada asin, gurih itu loh. Anondoke. Ini salad itu ternyata buah sing mangan yang terakhir Pak Daniel Kris makan, aduh Pak, nah sudah makan ini, makan itu kan pekewo ya, tapi kudu nyicip bisa bilang, serah pekewan Pak, pekewo warakan saya bilang, sidik-sidik dicoba. Kalau saya seneng iki gitu ya. Jangan dulu mung sayangi ono pete nih, wah bahaya bagi saya pete. Baunya sampai di sini loh ya. Apa ambon tangan ini loh, pete gitu. Ketemuan secara jasmani saja kita butuh makan. Apalagi kalau kita pertemuan rohani, kita butuh makan. Jangan sampai kita menjadi stunting rohani, menjadi gagal tumbuh. Karena kekurangan asupan makanan. Kita makan pun banyak tapi tidak bergizi. Artinya apa kalau tidak bergizi kita sama-sama mendengarkan banyak firman Tuhan. Tapi kalau firmannya hanya tentang berkat tok, malah diabetes nanti. Malah lemu tok, ginjur-ginjur gitu ya. Tapi kalau firmannya adalah tentang pokok-pokok, tentang Injil terus disampaikan, menjadi kuat di situ. Iman semakin kuat, kerinduan melayani semakin kuat, kerinduan menginjil semakin kuat. Orang mau hal-hal yang berkat saja, itu boleh enggak apa-apa, tapi ya harus balance. Kita butuh makan, kita perlu bertumbuh. Disiplin yang dilakukan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ini tahapannya. Di situ kita bisa mendisiplin diri kita untuk diri kita sendiri. Ada saat teduh, ada pembacaan firman, ada persekutuan dengan orang lain di sekitar kita. Tiap Rabu bisa datang di Oikos, tiap minggu bisa hadir di ibadah raya. Di gereja ini diberikan kanal-kanal, tahu ya kanal itu aliran-aliran, kowe pengen apa ada, pengen ini ada, pengen itu ada. Yang tidak ada adalah pengen pinjaman, tidak ada. Nanti diarahkan ke BPR terdekat. Tapi hal-hal yang rohani, kan Pak Gembala bilang mau diskusi tentang kekinian. Ya. Hari Selasa mungkin saya tidak tahu seperti apa. Itu apa? Karena mau memberikan sebuah kanal, saluran. Kalau kita bingung bisa dapat jawabannya. Bisa menjawab hal-hal yang praktis. Tidak perlu teologis banget tapi praktis. Melalui Bapak Gembala untuk bisa menyuarakan hal itu. Ada tempat-tempat retreat selalu tiap tahun, ada family day. Wah banyak banget, ini enak banget di sini. Kesel sebenarnya. ini curahan hati saja Pak. Tapi di sana itu keselnya mergone apa? Nunggu ranono. Tapi kalau di MCC keselnya ono wae gitu ya. Tanya di gereja lain, wis rano rinitan, ini aja mau apa acara lagi? Retreat pemuda. Ngurung sida ambekan apa Pak? Family day, ambekan redok delok Oikos reward, wah apa bu, aneh-aneh saya nggak tahu ki sopo loh saya mikir kayak gini ya, mesti Pak Dani ya, karena penamaannya itu apik-apik dalam pandangan saya gitu ya, bahasa Inggrisnya apik-apik gitu ya, siapa lain kalau tidak Pak Daniel gitu, ya. Paling sosok mungkin ya Mas Stefanus Barang, yang sidik gitu. Kalau dari saya tidak mungkin, saya tidak membatasi iman Pak, tapi sudah tidak mungkin.
Maca mawi saja tak cepat kayak yang tadi gitu ya. Di sini banyak saluran-salurannya. Ikuti saja. Memang capek Bapak Ibu Saudara. Tapi cuma fisiknya. Tapi iman kita diberikan makanan-makanan yang berat, makanan-makanan yang jos. Bergizi, rasa sae. Kalau makanan jasmani pengen bergizi datang posyandu. Jenengan kalau gagal bertumbuh dikasih tambahan makanan khusus untuk yang mau stunting. Ya apa? Nanti siapa tahu program makanan gratis siang itu akan dijalankan. Ya. Datang ke MCC kalau butuh makanan rohani ya. Rohani. Selanjutnya saya cepatkan saja. Tahapan anak berikutnya anak muda. Belajar memberi makan diri sendiri dengan firman Tuhan. Kalau sudah mulai beranjak dewasa, kalau tadi kita hanya menerima makanan, kita belajar itu ngunyah dewe. Oh iya betul, iya. Itu akan kita pakai untuk kita menghadapi hari-hari ini. Kita menjadi orang-orang anak muda yang kuat. Kuat bukan karena kita sterek awake, gawene fitness bukan, tapi kuat kerohanian kita. Kita mengalahkan kuasa si jahat dengan selengkap senjata Allah di situ. Kita mulai mencerna firman itu, yang rodok keras kita mampu cerna. Dan di situ dikatakan apa? Belajar memberi makan diri sendiri dengan firman Tuhan. Kalau tadi kita diberi makan, kita belajar memberi diri kita sendiri. Belajar dengan iman untuk berperan dalam mengatakan tidak. Ini kita sedang berperang. Tidak kepada dosa. Banyak banget tantangan-tantangan anak muda saat ini. Tapi mari kita tetap teguh di dalam Kristus. Kalau kalian bertumbuh rohani kalian, kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam masa muda kalian. Janganlah pernah kita dianggap remeh oleh orang lain. Tapi kita akan dilihat oleh orang lain. Karena kita mengandalkan iman percaya kita. Karena kita menjadi teladan bagi sekeliling kita, sekitar kita. Karena ada firman yang menolong kita, menuntun kita, tidak ada cara lain. GPS menuntun kita untuk arah, tapi menuntun kita menjadi karakter yang baik. Bertumbuh rohani kita hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. GPS iso mblasukke karo sinyalnya jelek. GPS ora iso murup kalau ora ana pulsane, tapi kalau firman Allah akan terus menerus bisa kita pakai sebagai pedoman kita. Akan terus update oleh zaman. Bukan Alkitab yang beradaptasi dengan zaman, tapi zaman harus beradaptasi dengan Alkitab. Firman Allah yang hidup. Melalui ujian kita belajar untuk memperoleh kemenangan atas dosa kedagingan kita. Kita memberi makan diri kita, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan zaman, kita pakai selengkap senjata Allah di situ, kita akan mampu menghadapi si jahat. Karena disitulah fase di mana kita berperang, mengatakan tidak, dan dikatakan kita mengalahkan kejahatan. Kita anak muda ini berbahaya. Mungkin setan itu kalau nyerang, yang diserang adalah anak mudanya. Karena sing tua kan ya wis ngono meneng tok gitu ya. Karena bagi setan yang berbahaya itu bukan orang yang sering datang ke gereja. Orang berbahaya yang mau datang tok orang berbahaya bagi setan. Tapi yang berbahaya bagi setan itu adalah orang-orang yang ngerti firman, yang menerapkan firman, yang punya kerinduan bertumbuh. Karena setan itu ragelem kita bertumbuh. Senang enggak setan melihat kita bertumbuh? Enggak. Nanti akan tahu kebenaran, dia akan mempunyai kekuatan daripada Tuhan untuk menolak itu. Enggak tahu teman-teman itu berbahaya enggak bagi setan itu ya. Yang berbahaya berarti ya harus koreksi diri, berarti belum bertumbuh kita. Nah, sebenarnya gampang, ditek mati gitu kali. Tekotok ben minggu, tulungap, mulai gitu ya. Mangkat nih, tulungap gitu ya. Mari kita dukung gitu ya. Tidak tulungap. Dukung Bapak Gembala untuk supaya kita tidak menjadi orang yang tulungap saja. Ngantuk gitu ya. Enggak enak kan? Ya. Enak enggak Mas? Pandu. Enggak ngantuk loh dengan ini. Karena di depan yang pakai ya. Mas Pandu kan menjaga LCD supaya berada pada tempatnya ya Mas. Terakhir, tahap ayah atau bapak belajar memberi makan firman kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa memberi makan diri kita dengan firman Tuhan, mari kita belajar memberi firman kepada orang lain. Itu juga sebagai satu tanda tahap kedewasaan rohani kita. Agar apa? Agar orang lain juga merasakan, mengalami hal yang sama seperti yang kita lakukan. Mereka juga mempunyai pandangan yang sama
mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Orang di luar sana banyak banget. Mereka rindu bertemu dengan Kristus, tidak tahu caranya. Tidak pernah mendengar tentang Kristus. Dan gereja juga tidak pernah mengutus orang-orangnya untuk supaya mereka mendengar. Ini yang bahaya. Gereja yang harusnya melaksanakan amanat agung, tetapi malah mengabaikan amanat agung. Yang penting dihimpun di dalam, dilemok kayak kabeh gitu ya. Engko gak di jangan suruh keluar. Orang terus keluar itu melakukan kerjaan Kristus. Kabarkan kabar baik bagi banyak orang. Orang lebokke jero, buakan sak kae lemu-lemu kabeh, ora tau metu, ora tau ning ndi, ya wis. Lemu tok ning jero, dibeleh bareng-bareng. Ketika seseorang melakukan pemuritan bagi Kristus dan memproduksi orang-orang percaya dan berperilaku melalui pengajaran dan teladan. Ini 2 Timotius 2:2 ini adalah ayat tentang multiplikasi. Bagaimana Paulus, Timotius dan sebagainya. Ini dipakai kita di LPM itu untuk pelayanan 4 generasi. Jadi tugas kita tidak sekedar kita percaya Kristus, tapi juga menolong orang lain percaya Kristus, melatih orang lain untuk bisa melatih orang lain percaya Kristus. Jadi ada 4 generasi yang kita lakukan di situ. Saya akan di tempat ini juga akan melakukan hal yang sama, karena ini adalah penginjilannya di situ juga. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bergandeng tangan. Kita membutuhkan orang-orang yang dewasa rohani, menjadi bapak-bapak yang memberikan makanan-makanan rohani bagi anak-anak rohaninya. Tidak hanya menjadi bayi, menjadi anak, menjadi orang muda, kita harus menjadi bapak-bapak rohani. Fungsi kita lakukan memberi makan. Bapak itu tidak harus seperti saya yang sudah umur 46 mau ke 47. Tapi Mas Vincent, Mas Bayu bisa menjadi bapak rohani buat adik-adik rohaninya di situ. Mari kita bertumbuh. Terakhir penerapannya. Mari kita menyediakan diri kita untuk bertumbuh dewasa. Secara rohani ini adalah kehendak dan kerinduan Allah. Allah itu rindu supaya kita bertumbuh secara rohani. Serupa dengan Kristus. Yang kedua, mari kita ikuti prosesnya dan bertahan. Dalam proses pendewasaan rohani kita, Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Kita hanya perlu menyediakan diri dan bertahan dalam prosesnya. Kenapa? Karena tidak gampang ditumbuhkan iman kita. Seringkali tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Ini yang berat. Tapi jangan takut, karena ini adalah kehendak Allah, kerinduan Allah. Dan Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Dia akan bertanggung jawab menolong kita, memampukan kita menghadapi proses yang tidak gampang ini. Yang ketiga, pentingnya pertumbuhan rohani ini adalah tanggung jawab kita menolong orang lain untuk bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Ini juga tanggung jawab kita. Hak kita ditumbuhkan oleh Allah, tapi kita punya kewajiban menolong orang lain datang pada Kristus, dan mereka juga pada akhirnya Allah yang akan menumbuhkan mereka. Kalau ini adalah kehendak Allah, kerinduan Allah, Allah akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita sumber daya yang ada untuk kita bisa menolong orang lain untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang sejati dan serupa dengan Kristus adalah tujuan kita. Tujuan kita bukan menjadi orang Kristen, tapi tujuan kita adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati dan serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan tujuan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Mengingatkan kami, menolong kami, mengerti untuk kami boleh memahami pentingnya untuk bertumbuh secara rohani. Bila firman ini boleh dimengerti, Roh Kudus akan menolong kami semua untuk mengerti dan memahami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Puji nama Tuhan, kita boleh menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik bagi pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Lisa akan membimbing kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya, biar apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan belajar satu lagu baru dan kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kape. Kita pujikan dan hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kape. Haleluya. Walaupun banyak masalah yang kita boleh hadapi, kita tak perlu takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan selalu memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Grand Soba. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Stefanus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat saudara-saudari yang hari ini tidak hadir, di pagi hari ini bisa diingatkan kembali untuk datang di ibadah raya yang kedua. Kemudian hari Senin ada latihan tamborin. Untuk teman-teman yang cewek-cewek bisa join, bisa bergabung, yang rindu untuk melayani di bidang tarian, bisa datang di latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa akan seminggu ini kita aktif kembali setelah 1 minggu kita boleh libur dengan segala kegiatan. Besok hari Selasa akan diaktifkan kembali katekisasi baptisan air. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis harus menyelesaikan katekisasi besok hari Selasa pukul 6 sore melalui via Zoom. Kemudian hari Rabu pagi hari jam 10 pagi ada program Kristal di Radio Immanuel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk lebih lagi bertumbuh di dalam imannya, bisa mendengarkan
siaran Radio Immanuel Kristal bersama dengan Bapak Daniel maupun Bapak Heri dan Ibu Retno. Di situ banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita terima pukul 10 pagi. Kemudian sore harinya ada persekutuan Oikos Ngipang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Ngipang, Bapak Ibu Saudara bisa datang di Oikos Ngipang pukul 6:30 malam. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore dan pukul 7 malam untuk para pemain musik, worship leader, singer dan penari maupun choir. Kemudian hari Jumat ada Menara Doa MCC. Saya rindu mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir di Menara Doa MCC. Mari kita bersatu hati berkumpul menaikkan pokok-pokok doa untuk JKI MCC. Kemudian hari Sabtunya ada ibadah pemuda remaja Metanex pukul 5:30 sore di Maestro. Saya mengundang teman-teman yang muda remaja yang belum join di persekutuan pemuda remaja Metanek bisa hadir besok hari Sabtu pukul 5:30 sore. Hari Minggu kita kembali lagi di tempat ini, kita bersekutu bersama, beribadah bersama di ibadah rayang pertama pukul 8 pagi. Demikianlah info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mohon waktunya sebentar untuk saya kasih beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, besok Selasa katekisasinya akan onsite, ya. Jadi seluruh peserta baptis diharapkan kehadirannya onsite. Tempat akan saya infokan menyusul nanti di grup. Nanti akan sekaligus ada pemuritan begitu. Hari Selasa jam 6 sore tempat akan menyusul. Nanti saya setelah ini akan langsung tulis di grup untuk daftar konfirmasi kehadirannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau hadir harap menuliskan nama di konfirmasi grup itu supaya kami tahu seberapa banyak yang mau ikut serta dan kami harus menyiapkan tempat sebesar apa, kursinya sebanyak apa. Besok Selasa Bapak Ibu Saudara kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara hadir pemuritan bersama-sama. Untuk yang katekisasi itu pertemuan yang wajib karena akan dihitung sebagai kedatangan katekisasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik dan pengen tahu silahkan hadir, kita akan diskusi bareng-bareng. Bapak Ibu tanya segala macam silahkan tanya. Kalau saya bisa jawab, Pak Heri bisa jawab, Bu Retno bisa jawab, kami akan jawab. Kalau kami tidak bisa jawab, kita akan catat pertanyaannya, kita akan tanyakan kepada mereka yang paham, ketemu jawabannya kita akan sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Karena kita sama-sama belajar di sini. Yang jelas gereja sekali lagi harus bertanggung jawab, gereja harus mengambil sikap akan hal ini. Jangan liar, Mas Adris nyetori, Mbak Dita nyetori, saya nyetori Pak Heri, buat apa? Makin rame, orang-orang di luar sana makin senang. Oh delok wong Kristen padu dewe. Jangan kasih panggung untuk perpecahan terjadi. Tapi kita bareng-bareng bergerak. Ya, influencer bikin status seperti itu biar yang akan merespon sesama influencer, biar sudah selesai. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya. Yang kedua, hari Rabu besok adalah Oikos perdana untuk kandang sapi, Bapak Ibu. Mohon bantuan doa supaya Oikos kandang sapi bisa berjalan dengan baik. Nah, saya mohon maaf kepada Mas Gilang dan Mbak Ratna kalau kemarin Oikos perdana saya tidak bisa hadir karena saya tepar gara-gara diare akut, Bapak Ibu. Mangsur saya. Kayak keran grojok gitu loh. Waduh, lemes saya udah. Saya kalau udah namanya diare gitu sudah saya kalah gitu ya. Awaknya ketemu gede lemu ini tapi karo diare KO, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Mbak Ratna dan juga Mas Gilang minta maaf, tapi Pak Heri sudah siap sedia mendampingi. Terima kasih Pak Heri. Dan saya berharap besok yang di kandang sapi juga sama, rekan-rekan Bapak Ibu yang mungkin rumahnya dekat kandang sapi, ya dekat daerah Purworedayan kandang sapi itu silahkan hadir mendukung. Lokasinya di mana nanti akan di-share di grup. Ya, itu satu keluarga siap membuka pintu rumahnya untuk dipakai Oikos. Bukan jemaat dari MCC, harapannya ke depan apakah akan bergabung menjadi jemaat dengan kita nggak tahu, yang jelas mereka rindu dilayani, yuk kita layani bareng-bareng. Ya. Kemudian nanti setelah ini kita juga akan berdoa untuk Bu Mulace, ya. Bu Mulace hari ini tidak bergabung bersama-sama dengan kita. Mulai besok Senin beliau akan treatment atau perawatan lagi untuk disinar, ya.
untuk permasalahan kanker dalam tubuhnya itu. Ya 26 kali ya Bu, 26 kali disinar. Ya, jadi kita minta bantuan doa dari Bapak Ibu Saudara semua, kita dukung doa supaya selama 26 kali disinar ini beliau bisa melewati prosesnya. Karena nggak mudah ya, capek sekali itu disinar, habis disinar tuh nggak enak makan, nggak enak tidur dan segala macam. Belum harus antri lama dan segala macam supaya Tuhan kasih kekuatan. Ya, itu saja dari saya tambahannya. Adakah yang mungkin saya lupa untuk menyampaikan? Masih luput? Sudah semua ya? Sudah semua? Oh ya, mulai minggu lalu ibadah sore kita pindah ke Grand Soba, Hotel Grand Soba, Grand Solo Baru. Grand Soba itu di sebelah timur Dr. Un Solo Baru, tapi lebih tepatnya di depan sekolah internasional apa itu, Singapura Piaget apa-apa itulah ya, sekolah internasional Singapura, depannya persis. Ya, depannya persis. Ya, monggo Bapak Ibu yang rindu untuk hadir silakan hadir. Tempatnya lebih luas, tidak ada penghalang tiang-tiangnya, ya. Dan kita di situ dapat lebih murah. Ya, jadi yang jelas juga itu lebih murah, lebih luas. Ya, kenapa tidak dipilih? Ya, jadi yang jelas kan dana yang masuk di kas ini harus kita kelola sebaik mungkin. Ya, untuk kebaikan kita semua, untuk pelayanan berjalan dengan baik sehingga tidak memberatkan siapapun, ya. Itu saja tambahan pengumumannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya undang besok Selasa, silakan hadir jam 6 sore, tempatnya akan menyusul, tempatnya akan tergantung jumlah kehadirannya. Jadi kalau jumlah kehadiran tidak terlalu banyak, mungkin bisa di Maestro, tapi kalau cukup banyak saya harus mencari tempat yang lain, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh bawa kami untuk bersekutu pagi hari ini. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, juga menyembah Tuhan. Terlebih kami datang mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami mengenai pentingnya pertumbuhan kerohanian. Bapa di sorga, terus bawa kami, mampukan kami untuk kami boleh bertumbuh. Supaya kami betul-betul sungguh boleh menjadi pribadi yang semakin serupa seperti Kristus, meninggalkan manusia lama kami dengan segala bentuk keserakahannya dalam melakukan kejahatan dan dosa, dan kami mengenakan manusia yang baru, yang betul-betul diperbaharui, semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap apa yang kami dengarkan pagi hari ini boleh terus termateri dalam hati kami menjadi rema, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat semua Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kami Bapa dalam keluarga kami. Jadikan kami keluarga yang harmonis, sangat penuh cinta kasih mesra. Menjadi keluarga yang betul-betul saling bersatu, bersehati. Bahkan seisi rumah kami menjadi seisi rumah yang selamat, percaya kepada Tuhan sehingga seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan. Apapun yang jadi kesibukan kami dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati. Tuhan lipat gandakan setiap hasilnya. Biarlah Tuhan terus latih kami dengan ketekunan, dengan kesungguhan, kejujuran, sehingga hasil yang kami peroleh dapat kami pakai untuk penghidupan kami, terlebih lagi untuk menjadi memberkati juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berkati pendidikan anak kami Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi di sekolah, di kampus, dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang bersinar terang, menjadi garam, dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan, karena mereka boleh sungguh-sungguh menjadi saksi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Hamba tidak tahu satu persatu permasalahan pergumulan setiap jemaat, tapi satu yang hamba tahu dan satu yang kami pegang bersama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan mengangkat kami, menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat untuk membawa kami berkemenangan, untuk membawa kami keluar dari setiap permasalahan kami, pergumulan kami tepat pada waktunya dengan kehendaknya Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terkhusus kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin tidak enak badan, sedang sakit. Tuhan akan berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi seluruh jemaat, baik yang datang di tempat ini maupun yang tidak datang karena sakitnya. Terkhusus untuk Ibu Mulatsih Bapak. Hamba-Mu yang sakit Tuhan, yang Kau izinkan untuk harus mengalami sakit kanker, bahkan stadium yang bagi sebagian orang menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi kami melihat iman Ibu Mulatsih yang begitu kuat, sehingga beliau dengan gigih mencari Tuhan,
Bahkan beliau berani berkata bahwa ikut Yesus adalah sesuatu yang memberikan ketenangan, damai, rasa ayem dalam hatinya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami jemaat-Mu bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan. Kami bersehati dengan iman percaya kami memohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan pemulihan kesembuhan bagi Ibu Mulatse yang besok akan mulai lagi untuk perawatan sinarnya 26 kali Tuhan. Secara manusia itu adalah proses yang akan menyakitkan, proses yang membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Tapi beliau mau melakukan itu demi kesembuhannya. Oleh karena itu kami berdoa dan berkata dengan iman kami bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna akan ada bersama-sama dengan Bu Mulatse, menyertai selama proses perjalanan berangkat ke rumah sakit, proses di rumah sakit. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan berikan mujizat-Mu Tuhan, pemulihan dalam setiap sel dan metabolismenya. Juga nanti pulang dari rumah sakit menuju ke rumah, semuanya aman dalam kendalinya Tuhan, dalam pertolongan dan penyertaannya Tuhan. Kami jemaat Tuhan, kami saudara seiman, hanya bisa mengawal di dalam doa. Tapi satu hal yang kami yakini, kami mempercayakan kesehatan Bu Mulatse pada pribadi yang paling tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang hidup, yang dari dahulu sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Engkau berkehendak yang terbaik bagi anak-Mu yang terkasih, Ibu Mulatse. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ya berdoa untuk acara selama sepekan, Tuhan akan menolong menyertai, terutama pertemuan besok Selasa untuk pemuritan bersama-sama, membahas sesuatu yang genting mengenai Kristen progresif ini bagi jemaat. Bapa bawa jemaat semua, untuk boleh mereka datang, belajar, bahkan mereka boleh menyimpan dalam hati masing-masing Tuhan. Agar ketika nanti keluar bertemu dengan masyarakat banyak, bisa menjawab, memberikan pengertian kepada banyak orang, dan mereka bisa mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak tergelincir Tuhan, tapi kami boleh terus berada berjalan dalam terang kasih karunia-Mu. Pelayan-pelayan-Mu sudah melayani, pakai hidupnya semakin hari semakin luar biasa, melayani semakin banyak orang, menjangkau semakin banyak orang. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan, tapi terus bawa kami dengan kedewasaan iman para pelayan-Mu, agar kami membaktikan diri, memperhamba diri kami untuk Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong jagai, sertai sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara kami di rumah, dan pertemukan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Oikos kandang sapi perdana, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi pintu gerbang di mana Injil diberitakan untuk daerah kandang sapi dan sekitarnya, agar semakin banyak orang mendengar tentang Injil Kristus, dan semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, namun sebelum kami pulang kami akan berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan rasa syukur dan terimalah bersama-sama berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai dalam setiap hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.